Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin, qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya, wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Terutama pada pagi yang mulia ini kita bisa melaksanakan kewajiban dan amalan-amalan sunnah yang lainnya, sehingga ini menjadi sebuah nilai dan perbaikan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan untuk seterusnya. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa terus memberikan kepada kita hidayah, taufik dan inayah, serta menjadikan kita dari golongan orang-orang yang diberikan pemahaman dan pengetahuan, menjadi orang-orang yang ar-rasyidin, menjadi orang-orang yang diberikan fahman wa fiqhan fi dinina, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kemudian juga dipandu akhlak dan perilaku kita sehingga menjadi orang-orang yang berwibawa di dalam kehidupan ini, di mata manusia, di mata alam sekitar, dan juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang telah berlalu beberapa episode, boleh kita katakan seperti itu, kita pernah mengangkat salah satu daripada tema dalam 4 kali pertemuan tentang beberapa sifat orang yang ulul albab. Pada surah Ar-Ra'du ayat 16 sampai dengan ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat mereka, sehingga nanti mereka menjadi penghuni neraka, maksud kami penghuni surga Jannatu Aden, di mana Allah menyebutkan pada ayat tersebut, kita singkat ringkas, yaitu walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar. Ini beberapa sifat yang disebut. Yang hendak kita angkat adalah sifat yang ke-9, yaitu wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar, yaitu mereka yang menolak keburukan yang diperlakukan terhadap mereka dengan sikap dan perilaku baik. Nah, nanti sebelumnya ada 8 sifat, ya, ada 8 sifat. Alladzina yanquduna ahdallah, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Kemudian walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusala wa yakhafuna rabbahum wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Kemudian baru walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, sebagaimana kita bacakan tadi. Jadi ada sikap dan perilaku menolak keburukan yang diterima oleh dia dan diperlakukan dia seperti itu dengan sikap yang baik lagi santun. Ini namanya pembiasaan terhadap akhlak, sehingga ketika
menjadi suatu hal yang biasa, maka dia sudah menjadi akhlak dalam kehidupan seseorang. Karena akhlak itu sidang jamaah rahimakumullah, itu adalah pembiasaan sebuah keadaan. Kalau kata Imam Al-Ghazali atau para ulama yang memberikan pengertian tentang akhlak itu adalah hay'ah rasikhah fin nufus atau fin nafsi, yaitu sebuah keadaan yang dia sudah terpatri di dalam jiwa seseorang, tansha'u anha al-umur bisuhulah, di mana setiap yang kemudian muncul ke depan dalam fakta dan kenyataan itu dengan sangat mudah, tidak harus berpikir panjang. Apapun yang kita munculkan itu mudah sekali. Nah, kalau ada usaha yang sulit dan sungguh-sungguh kita lakukan, itu belum menjadi akhlak. Fahusnuha hasanun faqabihuha qabihun. Jadi kalau yang keluar itu adalah sifat sikap yang terpuji, maka dia dinamakan dengan akhlak yang terpuji. Tapi sebaliknya, kalau yang kita keluarkan, kita nyatakan dan kita lakukan itu berupa perilaku-perilaku tercela, maka itu dinamakan dengan akhlak yang tercela. Jadi seperti itu sidang jamaah yarhamkumullah. Lalu kita ketahui bahwa akhlak ini dia masuk di dalam kerangka ada antonimnya, ada lawannya, ada padanan perlawanannya begitu. Jadi sebuah sikap, kalau yang merah maka harus ada yang putih misalnya, atau yang hitam atau yang putih, yang merah, yang hijau. Kira-kira seperti itu, ada berlawanan. Seperti kita kikir, maka lawannya adalah dermawan. Nah, kalau seorang itu kikir, dia tidak mau memberi dan berbagi, maka lawannya adalah mereka mau berbagi dan saling memberi. Itu namanya as-sakha. Bakhil as-sakha atau as-sakhiyu kalau bagi orang. Ya, sifatnya sakha. Nah, ini lawan dia. Nanti kalau ada tawadhu, ada takabbur, ada sifat hirs, ingin memiliki sesuatu begitu besar keinginannya, itu hirs. Lawannya adalah qanaah. Hirs, dia ada yang baik, ada yang buruk. Kalau qanaah itu sudah tentu baik. Tapi ada juga sisi qanaah yang tidak baik. Qanaah terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala misalnya, itu salah penggunaannya. Dan seterusnya, ya. Ada nanti al-hiqdu, dengki. Lawannya itu adalah salamatus sudur. Dada kita itu selamat. Ya, dada kita ini murni, ya, padu dia kemurniannya, sehingga tidak ada kedengkian. Ada hasad, lawannya adalah taslim, ya. Kemudian ada ketamakan, itu lawannya harus dengan at-ta'azzuz. At-ta'azzuz itu kalau tamak, kita segala sesuatu ingin kita yang paling banyak, kita kuasai, kita kejar dunia ini sehingga lupa kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, itu tamak betul kita. Bagaimana caranya? Itu ada lawannya, itu at-ta'azzuz, menganggap bahwa dunia ini begitu berat. Ya. Begitu berat untuk kita kuasai sehingga banyak nanti kesulitan-kesulitan yang akan kita rasakan. Begitulah seterusnya sidang jamaah yarhamkumullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam akhlak ini, seperti tadi kita menolak keburukan dengan kebajikan. Maka dalam akhlak ini penilaiannya itu tidak dilihat kepada tampilan lahiriah. Ada orang yang kita lihat dia mau berbagi misalnya. Itu bukan berarti dia sudah dermawan. Hakikatnya dia dermawan, tidak. Dia bagi itu. Ada uang dia bagi, ada makanan dia bagi. Itu belum tentu dia dermawan.
kalau dilihat secara hakikat. Jadi dia yang tahu dengan Tuhannya. Kita hanya disuruh untuk berbaik sangka dengan melihat awarid tersebut. Tampilan-tampilan lahiriah. Karena memang demikian. Oleh karena itu ada sosok-sosok yang mampu melihat tampilan-tampilan yang berada di balik lahiriah itu. Apa yang tersembunyi. Orang munafik dia tampakkan yang indah-indah saja. Yang jelek dia sembunyikan. Nanti ada para hamba pilihan yang Allah kenalkan bagi mereka itu sifat-sifat yang tersembunyi di dalam dada orang-orang munafik. Tidak usah hamba-hamba pilihan itu berupa para wali, para ulama, para tuan guru, para mursyid, sampai kepada seorang psikolog bisa mengenal apa yang tersembunyi di dalam pikiran dan dada seseorang. Ini dipelajari dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, kembali kita ingatkan, tidaklah menilai seseorang itu dari lahiriah. Tidak untuk menjatuhkannya maupun untuk memujinya. Tapi kita disuruh untuk berbaik sangka oleh agama kita ini. Tapi bagaimana kita harus mengetahui apakah dia itu misalnya tadi seorang yang bakhil atau seorang yang dermawan? Yaitu nilailah diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Kita nilai diri kita itu, Pak. Apakah saya bakhil atau saya dermawan? Kita nilai. Bagaimana kita menilainya? Ketika kita berat untuk memberikan sesuatu dan berat itu terasa dalam jiwa, ya, maka berarti kita bakhil. Ketika kita memberi, meskipun yang kita beri itu habis sudah harta kita, kita berikan terus kepada orang lain. Nih ambil, enggak apa-apa. Kamu minta berapa? 1 juta misalnya. Atau kamu minta 1 priuk, saya kasih makan. Kita pun tidak ada sisa lagi makanan. Tapi di dalam hati kita itu ada terasa berat, ada terasa pala, ada terasa tergores. Karena memberikan itu, ada merasa rugi atau apapun yang semisal itu, maka kita dihitung sebagai orang-orang yang bakhil. Begitu juga ketika kita tidak memberi, orang meminta kita tidak memberi. Ya, kita tidak beri, ada orang meminta, ada orang perlu berbagi, kita tidak memberi. Karena kita tidak punya. Tapi hati kita menyatakan, ya Allah, saya ingin beri tapi saya tidak punya. Itu adalah orang yang dermawan. Ini dibicarakan oleh para ulama. Jadi dengan bahasa lainnya, bahwa amarah-amarah seperti ini harus diketahui oleh seseorang, itu telah dikaji dan dikenali oleh para zaun nufus, orang-orang yang mengerti tentang kepribadian daripada manusia ini. Setelah dipelajari dari hadis, dari ayat, dari qaul hikmah dan lain-lain sebagainya. Jamaah yarhamkumullah. Itu hanya contoh yang kita berikan, ya. Misalnya tadi bakhil dengan as-sakha, ya. Kemudian kadang-kadang ada dalam jiwa manusia itu sesuatu yang sudah ada. Memang dia diciptakan seperti itu. Apakah manusia bisa menghilangkan itu semua? Tidak. Tidak bisa, karena ada sisi baik dan negatif dan positifnya di sana. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya mengatakan, salatun la yakhlu minha ibnu Adam. Ada 3 sifat yang manusia itu tidak akan terpisah dengan 3 sifat itu. Tidak akan pernah terpisah dia. Pertama apa? Al-hasadi. Itu iri tetap ada pada diri manusia. Ini periwayatan hadis ini dengan jalur yang berbeda-beda dan banyak. Jalur yang berbeda-beda dan banyak sekali. Ada yang disebut oleh Rasulullah
umatku tidak mampu menghindar dari 3 sifat. Salah satunya adalah al-hasadi, hasad, iri. Kalau al-hikdu, dengki. Tapi di sini disebut 3 al-hasad. Makanya Rasulullah dalam hadis lain itu mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali pada 2 keadaan. Ada orang bersedekah dengan hartanya, kita juga ingat, aduh kepinginnya saya punya seperti itu, alangkah baiknya jika saya seperti itu juga. Ini iri. Ada orang berilmu juga begitu, menyampaikan ilmunya dan seterusnya. Jadi hasad ini tidak bisa dikikis dari diri kita sendiri. Yang kedua adh-dhanni, yang ketiga at-tayarati, buruk sangka. Karena di sini itu menjadi sebuah alat untuk memproteksi manusia. Kalau tidak ada dugaan-dugaan dan prasangka, maka kita itu tidak bisa hidup. Orang masuk ke rumah kita, orang letlap, bolak-balik, matanya larak melirik ke sana kemari, kita tidak ada dugaan sama sekali. Itu bukan manusia namanya. Maka dia tetap ada. Ini diberikan oleh Allah pada kita. Cuman kita diminta untuk memanage akan sifat-sifat ini sehingga menjadi nilai yang sangat positif bagi diri kita. Kemudian ada at-tayarati. At-tayarati itu sebuah perasaan kualat, merasa kualat ataupun ada kemalangan. Di dalam surah Yasin itu ada disebut, ya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Itu kisah Nabi, utusan Allah dikirim 2 orang tapi didustai oleh umatnya, didustakan. Lalu kemudian ditambah dengan 1 orang lagi, terjadi dialog. Mereka mengatakan, kamu bukanlah para utusan Tuhan, kamu manusia biasa seperti kami. Sampai terjadi dialog berkepanjangan, mereka katakan, udah pergi saja sana. Gara-gara kalian kami kualat, ya, kami menjadi orang-orang yang malang. Kalau tidak berangkat, tidak keluar di sini, kami lempar. Maka dijawab oleh para utusan Allah itu bahwa kemalangan itu ada pada diri kalian sendiri. Bahkan kalian adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Ini ada sifat merasa kemalangan. Itu pada manusia ada. Itu tidak bisa dihilang. Jadi bagaimana untuk memanagenya? Memanagenya sidang jamaah yarhamkumullah. Fa idza hasadta fala tabghi, kata Rasulullah. Apabila kamu sudah memiliki rasa iri itu muncul ketika melihat orang lain punya nikmat, orang lain sukses, orang lain pintar dan seterusnya, dan dia ada arahnya tersendiri kemana iri itu. Tidak semua iri sama arahnya, ada arahnya tersendiri. Misalnya, ya, kalau iri dia kepada orang-orang yang tenar, maka dia ingin ketenaran itu hilang dari dia. Dia pun ingin dia sendiri yang mendapatkan ketenaran itu, ya. Kalau misalnya dia iri kepada para fuqaha dan para ulama, maka sesungguhnya tujuan dia adalah membiarkan orang-orang yang berada di seputaran para ulama dan para fuqaha itu berada di dalam lembah kekafiran dan kebodohan serta kesesatan. Itu tujuannya. Kalau tidak, dia tidak iri. Berarti kan kalau ada fuqaha, dia mau duduk di sana dengarkan, lalu ada orang iri, ada para ulama, ini orang ini tidak ingin masyarakatnya pintar, tidak ingin masyarakatnya menjadi beriman. Ini dipelajari oleh para ulama, amarah-amarah itu tujuan-tujuannya sampai kepada pernyataan-pernyataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamkumullah. Fa idza hasadta fala tabghi. Apabila engkau sudah merasa iri, maka jangan kau ikuti rasa iri itu. Bagaimana? Mengikutinya dengan
dengan bertambah-tambah dan melampaui batas terhadap orang yang kita iri. Kata ulama, alla yabghi 'alal mahsud. Contoh, kita melihat orang punya rumah besar misal. Lalu kita bilang, kita juga mampu seperti itu. Lalu kita ingin seperti itu. Silakan, sebelum kita sampai pada tingkat membuat sesuatu yang luar biasa di sisi Allah. Apa itu? Jangan-jangan itu dia korupsi itu. Nanti terbakar. Ini kita mulai, ya. Iri itu memunculkan sikap yang melampaui batas. Padahal kita tidak dizalimi oleh dia. Pada sisi kezaliman terhadap kita saja, itu tidak boleh kita melakukan. Seperti di dalam ayat tadi. Wa yadra'unal hasanata bis-sayyi'ah. Terbalik ya? Wa yadra'unas sayyi'ata bil hasanah. Menolak keburukan itu dengan kebajikan. Dengan sikap yang luhur, santun, sopan. Dalam ayat lain, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Rahman adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Tidak ada sifat sombong. Jika dia disapa oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang-orang yang jahil, orang-orang yang keji, qalu salama, mereka akan menjawab dengan jawaban yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan. Salam, salam. Maka dari itu, di dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Adakah yang lebih baik dari perkataan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Tidak ada. Dia ajak istighfar. Dia marahi kita, dia bilang ingat Allah. Kita tolak dengan pernyataan yang santun sopan, menyeru dia kepada Allah, menyuruh dia supaya taubat. Ini belum lagi kita berbicara menyebarkan agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kecil-kecil di hari-hari biasa. Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dia ajak orang kepada Allah, dia beramal dengan amal yang saleh, lalu dia mengatakan sesungguhnya aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Adakah sama antara kebajikan dengan kejahatan? Tidak. Disebut idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, tolaklah, maksudnya tolak itu apa? Seperti tadi ayat surat Ar-Ra'd ayat 20. Tolaklah kejahatan, keburukan, kekejian, sikap dan perilaku buruk yang Anda terima billati hiya ahsan, dengan perbuatan yang baik, dengan sikap yang luhur, dengan kemurnian daripada jiwa, dengan santun, tidak memaki, mencela, apalagi sampai menjatuhkan orang tersebut atau membuat sesuatu yang melebihi dari apa yang dia lakukan terhadap engkau. Fala tabghi 'alal mahsud. Misalnya kalau pada hasid tadi. Ini fala tabghi 'alal maghdub.
Ya. Fala tabghi ala man syatamaka. Jangan kau berlebihan memperlakukan atau bersikap balik terhadap orang yang mencela dan menghinamu atau menyakiti. Au ala man zalamaka. Sehingga Rasulullah dalam hadis nanti menyebutkan man da'a ala zalimin faqad istansara. Siapa saja yang berdoa kepada orang yang zalim, maksudnya menzalimi dia mazlum nih, maka dia sungguh telah menang. Apanya menang? Ini pujian enggak? Bukan pujian, boleh, tetapi ketika kita melebihkan daripada doa kita, maka kita menjadi orang yang rugi di sisi Allah kelak nanti. Dalam salah satu kasus, Aisyah radhiyallahu anha dikabarkan bahwa barangnya dicuri. Istri Rasul punya dicuri. Rasulullah SAW melihat Aisyah sedang berdoa, meminta kepada Allah dan kemudian mencela sang pencuri. Lalu Rasulullah katakan, la tasbakhi ya Humaira, ay la tukhaffifi anhu. Itu makna la tasbakhi. Kata Abu Daud, jangan engkau meringankan azab yang seharusnya diterima oleh pencuri itu, wahai Aisyah. Maksudnya apa? Aisyah ketika berdoa, boleh jadi doa itu berada pada 3 kemungkinan. Itu di dalam Ihya Ulumuddin nanti disebutkan. Kemungkinan yang pertama, berlaku adil kepada orang yang menzalimi kita. Yaitu, ya kita, moga-moga barangku nanti kembali sebagaimana ada. Tidak kurang dan saya tidak akan ambil lebih dari dia. Itu adil, berimbang. Boleh. Yang kedua, dia benar-benar marah. Kemudian dia berdoa, ya Allah hancurkan dia sama-sama keluarganya, bak puyak baroya-roya ngerumah bututung. Yang diambil adalah periuk kecil di rumah kita. Kita berdoa dengan doa sampai kepada cucu 7 keturunan. Jangankan periuk, sampai kepada rumah-rumahnya terbakar. Ini kita telah berlaku zalim terhadap orang yang menzalimi kita. Ya, ini kemungkinan kedua. Yang melakukan kemungkinan yang kedua ini adalah aradhilun nas, orang-orang rendahan, orang-orang awam. Awam yang dimaksud di sini adalah awam dalam pengetahuan, fakir dalam keilmuan. Ya, intelektualitasnya itu tidak ada daya nalar. Rasa kemanusiaannya itu sudah duluan tercabik-cabik. Oleh karena itu, sidang jamaah yarhamkumullah para pendengar di rumah, sikap kedua ini kita singkirkan karena tidak sesuai dengan pesan Rasulullah SAW. Yang satu tadi boleh, minta yang berimbang, mengadu kepada aparat penegak hukum dan lain sebagainya atau tokoh masyarakat. Kalau itu ta'ayyanal haq, memang betul-betul kita yakin dia sudah mengambilnya atau menzalimi kita dengan benar, dengan tanpa ada praduga tadi di sikap yang lain, yaitu tadi al-hasad. Kalau kata Rasul, ada adzan, ada at-tayyarah. Adzannya itu buruk sangka, mestinya ta'adul. Ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan maaf, bahkan mendoakan. Inilah dia yang disebut dengan idfa' billati hiya ahsan. Jika meminta perimbangan, itu adalah kerjanya yang paling tinggi dari orang saleh. Dia bertingkat-tingkat itu. Paling tinggi orang saleh meminta keadilan terhadap perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya ataupun zalim. Dia meminta nanti. Baik minta itu kepada aparat penegak hukum, atau dia mengambilnya sendiri. Lihat, oh ini barangku, pasti dia ambil bawa pulang lagi. Kalau dia curi misalnya,
oleh orang lain. Dia jumpai, oh ini barangku di depan rumah dia. Memang barangku ini ada tandanya, pas kita ambil lagi tanpa merusak tanaman dia misalnya, atau pagar rumahnya, atau membanting pintunya, ya. Jadi nilainya tidak berlebihan. Itu dilakukan paling tinggi derajatnya oleh orang-orang yang as-salihin. Sementara yang memberi maaf itu kemudian mau mendoakan lagi, baik tingkatnya maaf saja, tidak bertambah dengan mendoa, atau bertambah dengan doa, atau bertambah lebih hebat lagi nanti. Bagaimana lebih hebat lagi nanti kita sampaikan. Ya, ini adalah perlakuannya orang-orang yang benar, orang-orang siddiqin. Itu kemudian mau mendoakan lagi, baik tingkatnya maaf saja, tidak bertambah dengan mendoa, atau bertambah dengan doa, atau bertambah lebih hebat lagi nanti. Bagaimana lebih hebat lagi nanti kita sampaikan. Ya, ini